Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang bab selanjutnya setelah kita belajar di kelas 11 tentang VLAN, tentang tentang router statis, terus tentang routing statis, routing dinamis, gitu kan. Dan juga terakhir NAT, walaupun NAT tidak dipraktekkan secara langsung. Nah, di kelas 12 ini kalian akan mempelajari bab ya, atau mempelajari materi tentang apa yang sudah aplikatif ya, yang sudah aplikatif. Nanti karena sudah aplikatif, sebenarnya di kelas 12 ini Bapak itu akan selalu menyuruh kalian gitu ya, menginstruksikan kalian supaya kalian mempraktekkan ya. Seperti yang kelas 12 yang lulus tahun lalu ya, itu alhamdulillah apa yang sudah kita praktekkan semua itu ada pas ujian LSP. Wah, dan bahkan alhamdulillah pas ujian LSP itu 100% TKJ lulus semuanya. Jadi mudah-mudahan kalian juga lulus semua. Oleh karena itu, supaya kalian lulus semua, kalian harus perhatikan baik-baik apa yang kita akan pelajari. Sekali lagi Bapak sampaikan juga bahwasannya kita memang dalam keterbatasan. Tapi tetap bagaimana caranya kita terbatas, tapi kita malah menjadi orang yang lebih bisa ketimbang orang yang mungkin suasananya kita normal gitu. Jadi ini terbatas karena corona, tapi tetap harus menjadikan kita tetap bisa produktif ya, supaya kita produktif gitu. Artinya bisa lah belajar kayak gitu. Nah, apa yang kita akan pelajari di kelas 12? Yang paling pertama kalian akan pelajari adalah firewall. Ya. Apa? Firewall. Nah, sebelum ke firewall, nanti Bapak akan memperkenalkan alat yang sudah Bapak kasih ke kalian di classroom ya. Di classroom itu Bapak suruh kalian cari fungsi dari alat tersebut ya. Dan Bapak akan tampilkan alat tersebut di di layar kalian gitu. Nah, dari fungsi-fungsi yang sudah kalian sebutkan, Bapak sudah lihat jawaban-jawaban kalian berasa berapa dan belum Bapak nilai semuanya. Semuanya itu ya hampir benar gitu. Ya walaupun memang ada yang benar, tapi hampir benar itu dalam arti kata begini. Kalian masih banyak juga yang Bapak lihat di classroom itu belum sepenuhnya mencari tahu gitu. Tapi hanya sekedar misalnya copy paste aja. Jadi hanya kopas taruh di situ, karena Bapak lihat dari jawaban-jawaban itu banyak yang sama gitu ya. Banyak yang sama. Bahkan misalnya satu jawaban ada 6 orang, jawaban yang kedua ada 7 orang. Yang pendapat-pendapat saya itu Bapak lihat hanya beberapa orang saja gitu. Jadi Bapak pengen kalian lebih bisa kalau bahasa ininya mengelaborasi gitu ya. Elaborasi itu mengembangkan dari satu istilah itu kalian kembangkan, kalian terjemahkan, kalian ceritakan dengan pendapat kalian yang ke arah ilmiah gitu, yang ke arah benar gitu. Nah, kalau bisa sampai seperti itulah kalian bisa disebut sebagai seorang yang terdidik gitu. Ya, jadi jangan asal copy paste terus ditaruh di classroom udah dapat nilai. Bapak sih nilai pasti bagus nilainya karena kalian udah usaha gitu, ketimbang yang nggak ngerjain sama sekali tuh. Ya, itu yang nggak ngerjain sampai nanti tuh Bapak nolin tuh kalau benar-benar nggak dikerjain gitu. Sampai batas waktu ketika Bapak mau ngambil nilai, ya kalau dia nggak ngerjain ya udah nol aja gitu kan. Buat apa gitu kan nilainya gitu. Nah, kalau Bapak masih menghargai yang kalian masih mengerjakan, tapi sekali lagi tolong yang sudah mengerjakan kalian kerjakan dengan baik dan kalian coba elaborasi jawaban kalian gitu ya. Jangan asal kopas
ya. Kalian kembangkan kata-kata dengan bahasa kalian. Bahasa yang paling unik itulah bahasa kalian, dan ketika kalian mengeluarkan dengan bahasa sendiri, itu lebih baik nilainya di mata Bapak dan di mata Yang Maha Kuasa gitu. Ya. Ya, oke. Di layar kalian nih sebenarnya sudah ada nih. Ini merupakan Winbox ya. Kalau nanti kalian kelas 12 itu harusnya udah nggak heran sama aplikasi ini nih. Ini adalah Winbox. Bapak gerak-gerakin dulu dikit deh. Nah, ini Winbox. Aplikasi Winbox ini yang nantinya kalian akan terus gunakan untuk mengotak-atik mikrotik. Jadi kelas 12 ini di AIJ kalian lebih kepada mengotak-atik mikrotik gitu. Ya, atau mengoprak-oprek bahasanya Pak Profesor Arif ya. Itu mengoprak-oprek ya. Kalau Bapak bilangnya mengotak-atik. Nah, itu kalian harus mengotak-atik aplikasi ini ya. Harus udah nggak asing lagi nih. Nanti masalah masuk-masuknya gitu kan. Itu harus bisa ya. Karena dia buat masuknya aja ini butuh berulang kali. Kalau nanti di reset, di remote configuration misalkan, itu harus berulang-ulang. Jadi nanti kalau ada yang gagal pas masuk ke nggak bisa, itu jangan komen dulu, Pak nggak bisa gitu. Sekali lagi, kalau belajar komputer itu, kalau nggak bisa bukan salah komputernya ya. Kamu kadang-kadang sering menyalahkan komputer. Nah, itu salah. Jadi yang salah itu bukan software, bukan hardware dari komputer, tapi siapa yang salah? Yaitu brainware-nya. Ya, makasih. Ya, jadi brainware-nya. Jadi kitanya. Nah, dalam komputer itu dipelajari yang namanya algoritma kan di kelas 10 tuh. Pemrograman dasar tuh. Bapak juga yang ngajarin saat itu ya. Kalau sekarang udah ada yang ngajarin lagi yang lain. Yang kelas 10 sekarang atau yang sekarang kelas 11. Tapi dulu masih inget nggak Bapak ajarin itu namanya algoritma. Nah, algoritma itu penting sekali nih ya. Penting sekali, kenapa? Karena logika komputer itu berdasarkan algoritma gitu. Kalau kalian berpikirnya nggak secara logika, nggak logis, ya komputer akan menolak kayak gitu. Makanya kalau ada kesalahan, kamu balik lagi ke logika kita. Oh, ada yang salah di mana nih? Kita ketik dulu nih di mana nih, ya. Jangan langsung putus asa, Pak, nanya gitu. Pusing kalau lagi praktek gitu nanya mulu tuh. Nah, jadi begitu, ya. Jadi logikanya di mana? Contoh, Bapak ingetin dulu Bapak pernah berbicara itu di kelas, kalau nggak salah ya. Kalau kalian masih inget nih, kalau nggak inget ya nggak apa, wajar aja sih. Misalnya nih ada eh, apa? Ada sekaleng cat warna kuning. Satu lagi ada sekaleng cat warna merah. Sekarang Bapak nyuruh instruksiin, coba kamu pindahkan dari cat yang di cat yang berwarna kuning di kaleng satu, dipindahkan ke kaleng cat yang berwarna merah. Ayo, gimana caranya? Nah, pasti kan jawab, ya udah Pak, tinggal pindahin aja. Iya, salah kalau kayak gitu kan. Tapi logikanya adalah gimana? Kita ambil lagi kaleng kosong. Kita pindahin dulu tuh cat yang berwarna kuning ke kaleng kosong. Nah, terus pindahin cat yang berwarna merah ke kaleng yang satu, terus cat yang kuning baru pindahin ke kaleng nomor 2. Sehingga pindah tuh. Jadi butuh sarana yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mengerjakan sesuatu itu, kalau nggak bisa cara yang satu, cara lagi yang lain gitu loh. Ya, jangan ini baru G Suite aja bingung gitu kan. Nanya ke sekolah gitu kan. Kalau memang cara sebelumnya nggak bisa, berarti ada yang salah sama siapa, sama kita. Kan kebanyakan lupa password kemarin tuh kan, yang nanya-nanya ke sekolah kan. Nah, sama kalau belajar komputer gitu. Kalau nggak bisa, cari tahu apa ini nggak bisa. Ulang-ulang aja terus. Kalau nggak bisa, ulang aja lagi terus sampai bisa. Tuh, kuncinya di situ, ya. Itu yang selama ini kita kadang-kadang suka lupa, ya. Oke, itu pembukaan yang panjang dari Bapak ya. Ya, itu tadi sedikit ya motivasi lah untuk kalian ketika belajar komputer, jangan putus asa. Jangan menyalahkan komputer. Komputer mah kagak salah ya. Jangan menyalahkan software. Software mah nggak salah. Yang salah siapa? Penggunanya. Nah, itu.
Nah, terus di Winbox ini adalah aplikasi untuk menjalankan mikrotik nih nanti. Nanti kita akan coba praktekkan, kalau memang nggak bisa ya nanti di selanjutnya, karena kebetulan Bapak sekarang nggak bawa kabel nih, ya. Ini Bapak bawa bawa ininya aja, bawa alatnya aja. Oke, kalian akan lihat nih, ya, apa namanya alatnya. Oke, Bapak akan kasih lihat alatnya. Cek. Oke, di sini Bapak di sekolah ya, malam-malam nih buat kalian nih. Ya luar biasa. Nah, ini nih ya, Bapak ngadep kamera yang gede aja ya. Oke. Nah, nih. Ini alat yang kemarin Bapak suruh kalian nyari fungsinya, ya. Kalau yang nyarinya fungsinya cakep tuh dibilangnya router ya. Dibilangnya router dan wireless, ya betul sih itu emang bener ya. Tapi Bapak tuh pengennya kalian tuh tadi sekali lagi elaborasi kata-katanya dengan bahasa kalian gitu. Gimana mau jadi kayak Rocky Gerung? Kamu masih copy paste aja nggak bakal bisa. Ya jadi kalau mau orang bisa berbicara di depan umum dengan bahasa-bahasa seperti Rocky Gerung ya dia harus bisa mengelaborasi dari satu masalah jadi bahasa dia sendiri gitu. Ya kayak Einstein juga kan rumusnya ada yang ingat nggak tuh? Sama dengan apa aja? MC kuadrat itu nggak ada di rumus fisika ya, dia bikin sendiri karena memang dia mengelaborasi ya dari rumus-rumus yang ada di elaborasi. Ini alatnya ya, nih alatnya nih ada nih nyata ya, kemarin kan gambar doang, nyata tuh ada berapa lubang tuh ya, ada 4 lubangnya ya. Ini ada yang bawah nih, yang bawah ini nomor 1 nih ya, yang bawah nomor 1 ini adalah apa namanya port 1 ini adalah buat internet. Ingat, port 1 buat apa? Internet. Ingat ya, port 1 buat internet. Port 2 ini buat LAN ya. Buat LAN kabel nyambung kemana? Boleh kemana aja, ke jaringan ya, yang ada di sekolah misalkan. Terus mana lagi? Buat langsung ke PC atau ke laptop untuk mengkonfigurasi, boleh. Jadi yang satu ini terhubung ke internet, yang satu lagi terhubung ke apa namanya, ke PC, ke laptop yang untuk mengkonfigurasi gitu ya. Terus yang ketiga sama fungsinya sama yang kedua, yang keempat sama fungsinya sama yang ketiga sama yang kedua. Jelas ya, saya yakin sih jelas sekali ya. Jadi yang paling membedakan tuh antara 1 sama 2 aja. Yang paling beda itu 1 doang nih, 1. Emang nomor 1 paling beda, jadilah nomor 1 ya. Nomor 1 ini adalah untuk internet. Jadi yang koneksi ke internet itu nomor 1 nih ya. Nanti kalau kamu udah konfigurasi, ini kayak Bapak nih, Bapak bikin buat di ruang guru ini ada 54 ya, 54 username dan password buat masuk ke dalam internet. Username dan password yang bisa masuk ke dalam internet. Tuh, Bapak bikin tuh 54. Caranya jangan alat ini aja gitu. Dan nantinya si masing-masing penggunanya itu dapat menggunakan data bandwidth yang sama, kecepatan yang sama gitu. 54 orang itu ya. Bahkan sampai saat ini lebih bagus ketika dibikin seperti itu ketimbang kita punya wifi satu tapi digunakan oleh banyak orang. Itu pasti seringan tuh error. Tapi dengan cara ini ya, dengan menggunakan alat ini itu bisa mempermudah guru-guru untuk terhubung sama internet. Begitu ya. Ini alatnya. Nih, alat ini ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya banyak sekali ya alat ini nih. Fungsinya pertama jelas untuk menyambungkan ke internet ya, karena router ya. Terus juga bisa menyambungkan ke apa ya? Bisa menyambungkan dari internet terus ke wireless, terus ke penggunanya handphone, laptop dan lain-lainnya. Terus juga bisa apa namanya, kalian nanti firewall. Firewall, tahu firewall ya? Wall tembok, fire api ya, tembok api ya. Bukan gitu bahasanya.
Firewall itu intinya adalah filter ya, untuk memfilter. Jadi nanti nih Bapak bisa bikin, bukan Bapak sih, kita bisa bikin satu orang nih terhubungnya cuma sama YouTube doang, dia buka yang lain nggak bisa. Nah, itu kemarin kan yang kelas kalian tuh. Dia terhubung sama YouTube doang, sama yang lainnya nggak bisa. Nah, itu gimana caranya? Itu dengan firewall. Yang satu misalkan itu cuman bisa terhubung sama eh, website BPJS doang misalkan. Disuruh tuh BPJS doang. Jadi dia nggak boleh buka YouTube. Larang tuh. Yang satu lagi boleh nih akses yang lain, tapi buka YouTube nggak boleh. Bisa. Nih pakai alat ini, ya. Terus satu lagi misalkan Dia terhubung sama website pemerintah. Nah, tapi website yang lain nggak bisa itu. Pakai ini nih namanya nanti dengan menggunakan firewall. Jadi ini si mikrotik bisa dibatasi atau difilter namanya dengan firewall gitu. Gitu ya. Itu dengan firewall. Terus apa lagi? Bisa juga kita bandwidth. Ya, bandwidth itu pengertiannya 3 sebenarnya. Nanti aja kalian belajar lagi ya. Itu nanti ada pertanyaan classroom lagi, tapi nanti itu masih lama. Nah, di bandwidth itu apa, Pak? Bandwidth itu intinya kita bisa membatasi kecepatan. Kita bisa membatasi kuota. Gitu loh. Nah, itu pakai bandwidth. Ini bisa di bandwidth ini. Misalnya Bapak bikin 54. Tadi WiFi buat guru-guru di sini misalkan. Itu bisa Bapak batasin. Batasinnya apa? Bapak bisa batasin kecepatannya. Misalnya ya masing-masing 2 MB aja gitu kan. Nanti yang buat Bapak itu misalnya gede 50 MB kan gitu. Nah, itu iya, jadi seperti itu ya. Itu pokoknya kalau TKJ itu jaringannya main banget pokoknya ya. Nah, itu bandwidth tuh. Jadi ada yang misalkan kenceng, misalkan di perusahaan nih ada yang satu orang nih memang buat lihat YouTube gitu, buat review YouTube misalkan. Gua kasih dia bandwidthnya gede. Nanti yang lainnya yang kerja udah kasih 2 MB aja, orang ngerjain pakai Word, pakai Excel kan gitu. Nah, jadi dengan semua itu kita bisa mengatur sebuah bangunan jaringan di sebuah perusahaan dengan baik, coy. Gitu loh. Ini kenapa kita harus belajar administrasi infrastruktur jaringan. Administrasi berarti kita mengadministrasikan, kita mengatur intinya kan gitu. Administratif itu kalau dibahas administrasi ini panjang gitu kan. Intinya mengatur lah. Terus infrastruktur tuh arahnya ke bangunan gitu kan. Bagaimana membangun sesuatu itu infrastruktur kan. Ya. Jaringan, berarti jaringan internet misalkan atau jaringan di suatu kantor gitu kan. Jadi bagaimana caranya mengatur uh, bangunan jaringan? Itu intinya administrasi infrastruktur jaringan. Sehingga ya yang namanya ini fokusnya ke gambaran gede aja ya. Sehingga yang namanya kantor tuh kita bisa olah dengan satu alat ini aja. Gitu loh. Sekarang kita bisa olah. Kita bisa main di firewall buat ngatur apa yang dibuka, kita main di bandwidth buat ngatur kecepatan atau kuota yang dia buka gitu kan. Nanti juga kita akan belajar proxy server. Proxy server tuh gimana caranya? Misalnya ada dua kalian tuh ya misalnya ada dua dua ISP. ISP apa ISP? Ayo, ntar cari di classroom. Cari di internet, taruh di classroom ISP apa gitu. ISP itu panjangannya Oh bang, ya coba carilah. Ya intinya provider lah ISP itu ya. Internet standar prosedur misalnya. Ya pokoknya carilah. Kan nggak harus tahu juga panjangannya, tapi yang jelas kamu harus tahu fungsinya. Gitu. ISP itu contohnya misalnya ada IndiHome, misalnya First Media, sebut aja mereknya nggak apa-apa ya. Misalnya ada apa lagi? Yang lainnya. Dulu zaman dulu ada Bolt. Ya, apalagi bang? Ya, misalnya sekarang Telkomsel XL, itu sama ISP juga. Ya. Oh, Internet Service Provider. Buat itu. Nah, dari ISP 1, ISP 2, ini kan masing-masing kecepatannya beda-beda nih. Ya. Nah, kita gabung tuh. Ya, kita gabung supaya mendukung gitu. Nah, itu bisa diatur lagi. Jadi nanti alat ini bisa ngatur semuanya, iya.
cakep kan? Nah, nggak usah beli, nggak usah, kita praktek aja yang penting. Kalau mau beli murah sih 300.000 ya, cari sendiri aja ya, jangan lihat bapak. Pokoknya intinya nih fungsi tentang alat ini. Jadi bapak mengklarifikasikan apa sih fungsi alat ini. Itu bapak sebutin tuh satu-satu ya. Nah, itu tentang mikrotik. Terus ini colokannya juga, colokannya hanya lewat charger nih, lewat colokan charger nih bisa nih. Nah ini, sini ada powernya. Kalau colok dia akan gambar warna, gambar warna nih. Nah kalau dia nyambung ke internet dia akan berwarna ya, berwarna kuning. Terus juga di sininya ada juga buat reset. Kalau kita udah stuck, kita nggak tahu passwordnya apa, kita reset. Ya mungkin itu saja tuh review dari bapak ya. Nanti ke depan kita akan coba main-main dengan Winbox. Bagaimana Winbox itu ya, intinya kita lebih kepada review alat ini aja hari ini ya. Nanti di classroom coba dari apa yang bapak sampaikan, kalian coba sekali lagi kalian elaborasi dengan bahasa kalian ya. Tadi sih intinya ada pertama dia bisa kita bikin wifi itu dalam banyak gitu, banyak username dan password, fungsi itu. Terus yang kedua dia bisa kita filter yang disebut dengan firewall. Apa itu filter tadi? Apa? Untuk membatasi, artinya satu orang nih cuman bisa buka YouTube, satu orang nih cuman bisa buka situs misalkan ebay.com misalkan, satu orang lagi cuman bisa buka situs BPJS mulu sih pak, iya BPJS naik ya. Terus apalagi ya, misalnya bisa buka apalagi masih website bang, website yang lain lah gitu. Intinya di perusahaan itu gimana caranya biar stabil tuh setiap karyawan yang di situ kalau mau buka ya cuma bisa buka itu aja gitu kan, jadi lebih enak tuh ngaturnya ketimbang nih semua bisa akses internet tapi dia malah main YouTubean semua kan rese gitu ya. Di perusahaan itu kan itu dengan fungsi dari si filter atau si firewall. Terus juga bisa kita bandwidthin itu artinya apa, kita bisa atur tuh kecepatannya, kita bisa atur apalagi kuotanya yang digunakan. Nah itu coba kalian elaborasi lagi ya fungsi alat ini ya, elaborasi lagi fungsi alat ini. Bapak sudah baca jawaban kalian ya, jawaban kalian banyak yang hanya standar aja sebetulnya menurut bapak, belum menurut kalian itu yang belum bapak ya. Intinya ini mikrotik ya, bapak sudah megang alatnya, nanti ketika kalian di sekolah kalian akan mempraktekkan langsung. Oke ya, oke guys, itu guys ya. Oke, itu dia tentang mikrotik. Oke, mungkin itu saja dari bapak ya, karena bapak harus ada pergi dulu nih, karena harus ya memang ada keperluan. Jadi seperti itu dulu yang bapak bisa sampaikan, review tentang mikrotik dan review tentang kamera. Bapak ada 2 tadi ya, ada kamera depan dan kamera samping, besok kamera 3 ya. Intinya tetaplah berkreasi, tetaplah inovasi supaya kalian bisa menjadi seorang yang berguna buat sekeliling kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.